Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Trian Utami. Hari ini saya sedang mengunjungi salah satu sentral industri Kota Tasikmalaya. Kira-kira di mana ya? Yuk kita kepoin. Jadi bahan yang datang itu dicek di cutting. Jadi tugas cutting itu satu mengecek bahan apakah sesuai dengan surat pengantar yang diberikan dari perusahaan yang dari sana berkaitan. Kita cek kalau bahannya yang layak untuk diproduksi dipisahkan dan bahan yang tidak layak dikembalikan lagi. Terus yang kedua nanti ada instruksi ke cutting dari administrasi untuk membuat sampel, yaitu sampel bahan barang ya untuk dijadikan dulu baju. Setelah itu lalu memisahkan untuk dikombinasi untuk menjadi sebuah baju. Apakah kombinasinya warnanya apa dengan apa nanti oleh cutting dipisahkan. Setelah itu lalu ini menggelar bahan, setelah gahal lalu nanti dipotong oleh cutting. Setelah dipotong, dikumpulkan, diserahkan ke loading untuk dicek apakah sesuai dengan yang dipotong dengan yang akan diproduksi. Jadi tetap dari awal sampai finishing bahwa hitungan bahan, contoh kalau 700 untuk baju maka harus tetap 700. Nanti kalau ada yang kurang diceknya di mana, apakah di sewing kegagalannya atau di loading atau di finishing. Mungkin seperti itu untuk kita. Baik, di sini saya sudah bersama dengan Wakil Direktur dari CV Mera Jaya Sentosa, yaitu Bapak Dikti Badujaman. Iya. Di sini saya akan sedikit bertanya terkait dengan perusahaan yang Bapak pimpin ini. Ya. Terima kasih dari SMK BPN ya yang sudah bisa berkunjung ke sini. Dan alhamdulillah perkenalkan tadi bahwa CV Mera Jaya Sentosa ini berdiri tahun 2015-an kita di sini ya dengan alhamdulillah karyawan kurang lebih 110 orang yang beralamat di Rahayu 1 RT 3 RW 2 Kelurahan Sukarip Kecamatan Taman Sari. Selintas bahwa CV Mera Jaya Sentosa ini memang fokus di konveksi, tapi juga kita juga di ranah yang lain juga baik bisnis-bisnis lain karena kita memiliki beberapa bidang usaha, bukan konveksi saja, ada minimarket juga dan juga ada juga kita di perusahaan gas. Jadi kita jual beli gas dan lain sebagainya. Jadi kita menerima untuk apapun kegiatan yang ada di Juknis CV Mera itu kita bisa menangani. Cuman kita fokusnya di konveksi untuk saat ini. Baik, kira-kira untuk omsetnya sendiri itu Pak untuk tahun ke tahun apakah naik ataupun bagaimana? Sebetulnya bagaimana kondisi juga karena memang tidak bisa diprediksi juga. Kebetulan untuk
2 tahun terakhir kita naik. Di tahun 2018-19 kita ada kenaikan omset yang lumayan sangat bagus sekali. Cuman di tahun 2020 sekarang mungkin kita ketahui bersama bahwa mulai dari bulan Maret akhir Maret ketika ada pandemi COVID, kita sangat drastis menurun. Bahkan kita 3 bulan terakhir, bulan April, Mei, Juni, kita stop dulu karena memang tidak ada produksi, dikarenakan memang satu kondisi himbauan pemerintah, yang kedua juga tidak ada pelanggan yang ataupun pemasok bahan kita juga tidak menerima bahan yang sudah kita produksi. Pertanyaan selanjutnya, kan sekarang ini sedang musimnya pandemi ya, Ya. Pak. Bagaimana sih cara Bapak untuk menyikapi supaya perusahaan ini masih bisa tetap berjalan? Ya. Yang pertama, tetap kita mematuhi aturan pemerintah. Ketika dulu kita bahwa ada himbauan bahwa tidak boleh beroperasi, kita berhenti. Untuk saat ini kan diperbolehkan beroperasi dengan syarat mematuhi protokol kesehatan. Jadi kita yang pertama, karyawan wajib pakai masker. Yang kedua, dibatasi juga karyawannya. Jadi kita pakai shift ya. Jadi yang 100 orang ini di shift 2 shift, ada shift pagi sampai duhur. Kemudian untuk pemasaran nih Pak, bagaimana? Nah, kebetulan kita sebetulnya di CP Mirajaya Sentosa ini enak sih, sebetulnya kita tidak perlu memasarkan produk kita karena kita sudah ada yang pembeli yang sudah mengdrop gitu kan. Sistemnya kita contoh mereka sudah, yang penting pesanan yang sudah mereka berikan kita produksi, jadi kita sudah ada pemasoknya. Yang pertama di Banjarmasin, kita hampir tidak ada istilah penurunan, terus berjalan. Kemungkinan mungkin seperti produksi kondisi pandemi seperti ini sedikit menurun. Untuk hari ini dicukupkan sekian. Makasih buat teman-teman yang udah meluangkan waktunya untuk nonton vlog saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.